Oh, saya bisa. Hmm. Karena mulai dari bakat, interview, saya selalu optimis kalau saya bisa. Karena dengan rasa optimis saya bisa menumbuhkan rasa percaya diri, Kak. Kan biasa orang bilang optimis sama tidak tahu diri itu beda-beda tipis. Mungkin kalau menurut saya, Kak, saya bisa dapat winner. Cuman di situ ada keajaiban panggung, Kak, pas grand final. Izinkan saya menjawab. Jika saya disuruh memilih antara doi atau keluarga, kalau itu yang terbaik untuk saya dan untuk dia juga, pasti saya bisa lebih terima, Kak. Halo kata kunci. Apa kata kunci hari ini? Sedikit banyaknya diskusi di video kali ini masih bicara seputar tentang duta kampus. Tapi ini sedikit agak berbeda atau agak di luar daripada duta kampus saja, karena narasumber ini juga pernah atau mantan duta wisata di Kabupaten Bone. Ada Wahyuni Halo, Kak. atau biasa dipanggil Uni, Dek. Iya, Kak, Uni. Wahyuni, tapi nama Instagramnya Uni Queen. Iya, Queen. Uni merek baju tuh kalau Uniqlo. Merek fashion, Di. Fashion. Uni, tadi saya jadikan pengantar bahwa jadi duta kampus 2022. 2022. 2022. Waktu ikut duta kampus ini terakhir di grand final dapat Runner up 3. runner up 3, Iya, RU 3. alhamdulillah. Kan kemarin ada winnernya. Ada Kalau runner up 2 dari dari UNM juga. dari UNM Sekampus. juga, Iya. sekampus. Kalau RU 3, RU 2-nya Dari Unifa. Oh. Abigail. berarti RU 3 ini sama dengan juara 4 Ki, begitu, Di? Ya. Sama juara 4, juara 4 Ya. kita. Pasangannya dari? Dari UNM juga. Kenapa enggak dipanggil? Lagi sibuk dia, Kak, lagi ngedance. Oh. Jobnya ngedance terus. Uni fakultas apa nih? Teknik, Kak. Teknik. Iya. Ini kalau kita mau bahas seperti Sukma kayaknya sudah ini, Iya, Di. sudah. Yang ada fakultas teknik yang notabene-nya orang konotasinya fakultas teknik itu selalu kayak seram Ki. Iya, Ya toh? padahal Ada juga orang kayak Sukma, kayak Uni Ada. ini bisa berprestasi di duta kampus. Kan itu duta kampus juga dijadikan sebagai bentuk apa ya? Mempromosikan kampus, mempromosikan fakultasnya, Di. iya, Kak. Ini sekarang lagi aktif kuliah angkatan Angkatan semester 7. semester 7, angkatan berapa itu? 2019. Iya. Tadi juga pernah jadi sebagai duta wisata Iya, di Kabupaten Bone. Mungkin kita bahas dulu duta wisatanya sebelum Iya, kita masuk bisa, di bisa. mana? Duta kampusnya. Boleh, Kak, boleh. Waktu duta wisata itu tahun 2018. 2018. Itu dapat kalau misalnya pernah ada dulu bakat sebelumnya jadi duta. Itu first pengalaman sih, Kak. Pengalaman Iya. pertama. Tapi itu didorong, ada yang dorong ataukah memang kemauan sendiri? Didorong, Kak, sama guru. Oh, enggak jatuh, Ji? Enggak. Jangan sampai didorong jatuh. Enggak, maksudnya disupport sama guru, Kak, untuk ikut acara itu. Waktu Pemilihan. SMA itu. Iya. Itu memang ruang lingkup anak-anak SMA yang ikut jadi duta wisata atau seperti apa? Tidak, Kak, di situ umum untuk semua kalangan sampai umur 25. Oh, ada batas umur. Iya, ada. Berarti mulai start dari angka usia Usia 16 tahun. 16. Iya, sampai Waktu itu ini Saat itu saya 17. 17 Iya, tahun. 17 tahun ikut didorong sama guru. Iya. Untuk enggak jatuh, biasa guru itu mengajar bukan mendorong atau mendidik. Mendidik, iya. Itu mengarah ke situ. Waktu cerita tentang duta wisata, duta wisata, pengalaman apa yang menarik mungkin Uni bisa cerita atau yang didapat di situ? Selama itu berperiode juga duta wisata itu. Periode, Kak. Tahun berapa kemarin? 2018. 2018, Iya. 2019. Apa yang cerita menarik ikut jadi duta wisata? Kebetulan situ kan, Kak, saya pertama kali ikut yang Duta-duta. duta-duta begitu. Oke, Jadi saya minim pengalaman ini, Kak. Jadi saya cari-cari bagaimana orang jadi duta, Cari bagaimana informasinya dari mana? dari internet, Kak.
dari internet Duta Kampus Sulawesi Selatan. Oke. Iya, saya lihat di situ Kak. Jadi di situ saya mulai, oh saya bisa. Karena mulai dari bakat, interview. Pada saat itu saya tidak pernah sama sekali merasa saya tidak bisa Kak. Saya selalu optimis kalau saya bisa, meskipun saya sebenarnya banyak yang lebih baik daripada saya di Iya, sana, iya, iya, tapi iya, saya oke. tetap optimis Kak. Karena dengan rasa optimis saya bisa menumbuhkan rasa percaya diri Kak. Oke, tapi kan biasa orang bilang optimis sama tidak tahu diri itu beda-beda tipis. Berarti ada Ji modalnya ditahu. Ada. Tapi itu tadi waktu duta wisata didorong sama guru. Menurutnya ini unik. Kenapa saya harus didorong gitu? Apa kelebihan? Kenapa saya harus didorong? Kenapa bukan murid-murid yang lain? Oh ya, mangga. Karena mungkin pas waktu SMA saya yang sering ikut lomba Kak, lomba menari, lomba yang jenis-jenis kesenian pasti saya yang ikut Kak. Oh. Kebetulan waktu SMA saya juga jadi mayoret Kak di drum band, gitu Kak. Mungkin Oh, karena pengalaman-pengalaman itu. pengalamannya Kak. Oh, berarti hanya pengalaman di dunia seni. Tapi kan Iya. bukannya kalau seputar jadi duta wisata itu lebih banyak membicarakan tentang apa atau bagaimana cara mempromosikan atau seputar wawasan tentang pariwisata. Iya Kak, selain dari kemampuan kesenian itu pasti harus diimbangi juga dong Kak sama. Berarti belajarnya dari mana itu kalau seputar tentang pariwisata waktu itu? Kan masih SMA. Iya. Heeh. Kalau belajarnya sih kebetulan nggak apa-apa bahas doi di sini Kak. Kebetulan doiku itu pariwisata. Bukan dari saya yang 2017. mulai ini. Bukan saya yang mulai. Kenapa? Iya, karena saya harus jawab jujur Oke, dong, oke. Kak. Heeh. Kebetulan doiku itu duta pariwisata 2017, saya 2018. Jadi saya banyak-banyak belajar dari dia tentang duta wisata itu apa. Oh, berarti dia yang kasih informasi atau bicara tentang seputar pariwisata. Iya. Oh, itu Dari dia pengantarnya. Berarti doi sampai sekarang dong? Iya dong, sampai sekarang. Tahu. Tapi waktu duta wisata itu belum Kak, belum pacaran, masih bersahabat. Berarti senior. Enggak. Bukannya dia dia lebih- lebih dulu masuk di duta wisata baru saya. Oh, berarti dia di tahun sebelumnya. Iya. Oh, 2017. iya. Dia yang cowoknya gitu dia. Iya. Oh, jadi mungkin ada beberapa kisi-kisi mungkin yang dikasih seputar Ada. proses Prosesnya seleksi ada lah. jadi duta wisata tadi. Tapi selama jadi duta wisata di Kabupaten Bone waktu itu di 2018 2019 apa yang menjadi modal promosi apa yang selalu dijual keluar tentang pariwisata yang ada di Kabupaten Bone? Sebenarnya modal promosi itu keterampilan kita berbicara Kak. Oke. Bagaimana kita persuasif ke orang-orang untuk bisa lebih tertarik ke objek wisata yang sudah kita perkenalkan Kak, begitu. Berarti Jadi- pariwisata seputar apa di yang punya impact atau punya efek dari sebagai duta? Objek wisatanya Kak. Objek wisata yang paling diperkenalkan itu Tanjung Palete sih Kak kalau di Bone. Oh, Iya. oke. Berarti itu yang jadi banyak kunjungan wisatawan di Iya, situ di situ banyak. mungkin kan saat mau masuk bulan Ramadan itu kan rata-rata banyak orang pergi. Iya. Itu di Akhir tahun. akhir tahun. Berarti hanya seputar di Kabupaten Bone saja. Iya. Modal itulah dipakai untuk masuk ke duta kampus. Duta kampus. Kalau proses masuk di duta kampus yang ajak itu siapa? Kebetulan ada senior tadi Kak Sukma yang ajak, dia bilang harus masuk ini karena kamu berpotensi untuk ke sini. Kebetulan dia kenal juga saya duta wisata. Jadi dia panggil saya untuk masuk Kak. Jadi awalnya itu ada pemilihan di kampus tingkat fakultas. Oke. Kebetulan di situ saya juara 1 dan Oh, dikirim di ke tingkat fakultas juara Iya. 1. Oke, terus? dikirim ke tingkat provinsi. Oh, jadi Mewakili UNM. berarti tidak ada lagi seleksi di tahap universitas. Tidak ada. Di fakultas langsung masuk. Langsung provinsi. Kalau di duta kampus itu berarti dapat kisi-kisinya juga dari Sukma. Seputar informasi tentang Iya, kayak garis gini. besar, garis besar. Iya, bukan Ji bilang Bukan. bisa ditebak toh? Iya. Bilang apa pertanyaan-pertanyaan Enggak. benda Ji, bukan. Bukan. Seputar itu.
Tapi kalau misalnya kita bandingkan, tadi ada pengalaman di Duta Wisata, ada pengalaman di Duta Kampus ini karena sekarang masih menyandang Duta Ya. Kampus. Kalau secara spesifik mungkin perbedaan tentang Duta Wisata dan Duta Kampus itu apa gitu ya? Kayak misalnya mungkin proses tesnya yang beda kah, ataukah ada yang lebih spesifik waktu Duta Wisata yang kita promosikan ini, kalau di kampus kayak gini. Kalau secara tesnya sih Kak sama Ji. Cuman yang bedanya itu objeknya. Kan Duta Wisata objeknya wisata, Oke. objek wisata. Kalau Duta Kampus itu ya kampus Kak, memperkenalkan kampus di Sulawesi Selatan gitu. Tapi bukannya modalnya di wisata sebelumnya, Iya. kemudian tiba-tiba ke kampus. Cara untuk menyesuaikan itu ada tidak? Ada banyak Kak. Seperti? Seperti kan yang saya bilang tadi Kak, tesnya sama. Jadi seperti tes interview, tata cara tes interview pasti sudah saya tahu Kak. Oh, ada modalnya Ya, di seputar itu. Tapi kalau kan di Duta Wisata ada juga tes bakatnya. Ada, Duta Kampus juga ada. sama. Itu tes bakatnya waktu di Duta Kampus sama Duta Wisata apa? Menari Kak. Kebetulan. Oh, dua-duanya pakai Ya, menari. Menari. Tarian? Dayak juga. Bukan. Jangan sampai ada 3 orang itu Dayak kau. Atau Dayak semua pesertanya tariannya. Bukan Kak. Tarian apa? Kalau tari kreasi semua ya Kak. Tarian kreasi seperti apa? Tari yang diciptakan sendiri sama Oh. sanggar. Lagunya digarap sendiri. Oh. Pernah ada ikut di pelatihan di sanggar kayak gitu tarian? Iya Kak, Sanggar Sauraja Art Bone. Oh, berarti modalnya dari situ. Iya, modalnya dari situ Kak. Jadi itu guru dorong karena sering ikut lomba. Iya, lomba. Pengalamannya lomba itu karena Dari sanggar. aktif di Ya, sanggar dulu. sanggar. Oh, berarti bisa menari. Bisa Kak. Coba deh sekarang. Oh, gitu di. Berarti waktu di Duta Kampus bakatnya juga Bakatnya juga tarian. Tari. Iya. Jadi seluruh proses yang ada di Duta Kampus. Ini kita bahas Duta Kampus dulu. Kemarin seluruh prosesnya, tesnya ada sharing session mungkin waktu pertama di Baruga, ada technical meeting, ada tes interview beberapa sih di situ. Kemudian ada juga tes bakat. Iya. Dari ketiga itu yang paling sulit Yang paling sulit tes interview Kak. tes interview. Iya. Seputar Tridharma Perguruan Tinggi juga yang sulit Iya. sama. Atau yang kan beberapa orang bilang tes bahasa Inggrisnya yang susah. Iya, ada juga. Itu juga. Ya, termasuk juga. Termasuk dari semua modal yang bakat yang unik milik kita, kira-kira kalau unik prediksi sebelum waktu sebelum tes itu prediksinya kira-kira juara sampai targetnya bisa juara berapa? Kalau target sih Kak, kalau saya bandingkan sama apa yang sudah saya kasih, effort saya, pelatihan saya dari 1 bulan sebelum pemilihan itu saya sudah latihan tari Kak, Oke. sampai malam. Sama tes tertulisnya saya latihan, belajar. Mungkin kalau menurut saya Kak, saya bisa dapat winner. Cuman di situ ada keajaiban panggung Kak, pas grand final. Keajaiban panggung? Ya, Maksudnya? belum tentu kita yang merasa juara 1 bisa mendapatkan betul-betul juara 1. Oh iya. Tapi kan berarti prediksinya seoptimis bahwa saya bisa Iya, winner harus gitu. optimis Kak, karena Berarti tes interview itu enteng Ji menurut Yauni? interview Enteng Ji, kayak gampang Ji gitu. gampang. Nah, kalau coba deh bahasa Inggris coba deh. Coba deh kayak biasa mau memperkenalkan diri gitu ya. Ya. Memperkenalkan diri Iya. Kak. Pakai gaya duta kampus gitu. Cara duduknya atau Okay, let me introduce myself. My name is Wahyuni. I'm 21 years old. My hobby is dancing and cooking. Thank you. Oh, kayak gitu. Kayak di atas pesawat ya mau terbang ceritanya di pesawat. Bisa kayak jadi nih apa? Pramugari Kak. Pramugari. Atau bagus juga jadi face over ini.
Kayak itu siapa? Kayak Putsa. Kak Putsa. Putsa. Nggak mau jadi kayak Putsa juga yang mau jadi apa? Jadi penyiar Enggak sih kak. atau FO Nggak. apa di atas pesawat? Enggak. Enggak. Kalau tadi tes bahasa Inggris. Ya. Hah? Kalau tes nyanyi? Enggak tahu kak menyanyi. Oh, enggak tahu bukan menyanyi. bakatku. Tapi waktu tadi yang lagu diciptakan sendiri. Yang musik kak. Oh, musiknya, Musik, kan musiknya. Jangan, jangan. Tidak, karena kemarin waktu di mana di Goa kan menyanyi Joko. Jangan. Masa biar sedikit menyanyi enggak mau. Ini ya. Ini tadi waktu sebelum mulai podcast serius sekali. Nyanyi kipain tapi duet ki. Iya tahu lah. Bagus juga, bagus. Jangan mau kepala menyanyi kalau gitu. Jangan mau kok. alhamdulillah. Tadi berarti bagi segitu percaya dirinya bisa yakin bahwa nanti di grand final jadi winner. Tapi gagal. Iya. Bisa dibilang gagal jadi winner ya, maksud saya. Bukan gagal di duta kampusnya tapi gagal jadi winner. Tidak ada rasa kekecewaan. Ada. Ada. Karena begitu optimis. Optimis dan effort saya itu begitu banyak kak di sini. Bukannya karena tidak tahu diri. Bukan. Oh, bukan. Justru saya tahu diri nih. Oh, justru Jadi karena tahu diri. optimis. Iya. Karena justru tahu dari dirinya Mi memprediksikan diri bahwa bisa Kak juara satu sebenarnya. Gitu. Jadi itu tadi saya mau bahas itu. Apa? Ada tadi kata DOI. Istilah doi itu toh? Iya. Tapi sekarang jadi duta juga masih aktif sebagai duta. Sudah tidak kak. Tidak. Tidak Mi, tidak Tidak. aktif. Berarti sekarang lagi di mana? Lagi di Jatinangor. Lagi pendidikan. Oh, pendidikan. Oh, tidak masuk Mi juga duta kampus. Enggak kuliah seperti Tidak. Enggak. Iya. Dia di mana? Di Bandung kak. Iya, Jatinangor. Iya, maksud saya apa di sana? IPDN kak. Oh, di PDN. Oh, iya. Berarti tidak ikut Mi lagi sama sekali, tidak ada Mi campur. Doi ini tidak ada Mi urusan dengan seputar Nggak ada. duta. Terakhir 2018 itu kak sudah. Oh, berarti waktu setelah jadi duta wisata itu kan berarti ada juga dia lihat bakat dari ini. Tapi menurutmu selama ikut proses duta wisata, duta kampus, kelemahanku di mana ini? Gitu. Nggak pernah kayak membayangkan bahwa kan tadi begitu optimis. Kelemahanku ini, oh ternyata di sini ini yang harus saya perbaiki deh. Kelemahan Selama ikut jadi duta, ada. apa? Selama berinteraksi sama orang kak, saya kurang eye contact, kayak kurang bisa memperhatikan orang yang di depan saya kak begitu. Oh, Sama saya tuh masih bertele-tele bicara kak, bertele-tele bagaimana? karena kalau lambat bicara itu saya biasa lupa kak. Sering Ya. pelupa. Jadi kalau harus saya sampaikan dengan cepat kak supaya tidak lupa. oh, berarti bagus dong kalau saya ngutang sama Uni. Nah lupa ya kalau ada yang ngutang. Biar mungkin. Kenapa balik? Iya kan? Kan bagus. Kan bagus gitu. Bagus sih kalau Ya, misalnya. ya. Tapi ya begitu nih. Nggak pernah jadi kalau jadi saya ngutang sama Uni kan bagus kalau Uni nah lupa ya utangnya. Iya tuh. Nih harapan seputar duta ini selama 1 tahun periode ini ke depan sebagai duta kampus mau kerja apa atau mungkin membayangkan saya akan membuat duta kampus ini akan seperti ini ke depan gitu. Jadi harapan saya pribadi itu kak, karena kebetulan saya dikirim nanti kak ke nasional Jogja Oh iya. sebagai putri literasi Sulsel. Di situ saya akan lebih bersemangat lagi kak untuk mendapatkan gelar winner. Tapi apa yang harus diperbaiki dari Uni atau dari duta kampus yang ada di seluruh duta kampus yang ada di Sulsel? Apa yang kira-kira oh ini kelemahannya nanti kalau masuk di nasional deh. Dari cerita-cerita yang pernah ada sebelumnya gitu ya. Maksudnya kak ini yang akan dikirim nanti kak? Iya, kayak gitu kan
masuk nasional ini. Iya. Sebelumnya juga di tahun sebelumnya, di periode sebelumnya ada yang ikut. Apa yang harus diperbaiki dari duta kampus Sulsel gitu? Terkhusus mungkin dari uninya, bahwa saya mungkin dari segi ini yang harus saya perbaiki untuk masuk ke nasional nanti. Kalau saya pribadi Kak, mungkin itu tadi yang kelemahan saya Kak di saat duta. Selain itu untuk di duta kampus mungkin lebih banyak persiapan waktunya sih Kak, sama persiapan dana. Mungkin itu paling penting Kak, persiapan waktu dan dana. Kenapa dana lagi? Karena untuk Bukannya waktu angkatan pertama dana itu sulit-sulit menurut siapa? Marinus kemarin. iya, Berarti masih sulit juga ini. Tidak ada Masih. dukungan dari mana gitu. paling ada sponsor Kak dari salon apa, dari mana. Oh. Ada sponsor. Ini ada nanti sponsor dari Iya, kata kunci. langsung malah mau bilang yang lain. Selain itu masih ada Itu sih kayak secara menyeluruh dari duta kampus Sulsel. itu. Itu Ji. Persiapan yang lebih matang nanti, prepare kan masih panjang Ji, masih Iya. ada Ji kurang lebih 1 tahun. Ini juga duta kampus kan berpasang-pasangan. Tadi Iya. bilang siapa ya yang kemarin bilang harus gandengan tangan kalau Iya. foto, iya tuh. Itu tidak ada cemburu doi ini sekarang. Kan aktif, kan lagi aktif. Kan lagi aktif. Maksudnya iya kan wajar Ji. Iya, Itu ada pasti kayak gitu-gitu. Kalau cemburu itu wajar sih Kak, pasti. Cuman dikasih pengertian lebih karena dia juga sudah bergelut di dunia duta Kak. Jadi mungkin dia mengerti, oh duta harus begini, duta harus begitu. Mengerti betul Ci? Iya, mengerti dong. Kenapa bisa bilang mengerti? Karena dia yang bilang ke saya Kak, bilang oh duta memang harus begini. Oh. Ada di support terus tahu Ada lah. support dong, disupport dong. Sampai kapan? Tapi begini. Kerja ini dengan retorika saya. Tapi begini kan tadi bisa aja mengerti, mengerti aja tadi semua aktivitasnya sibuk di duta kalau ada gandengan tangan dan sebagainya. Tapi seberapa percaya Uni sama dia kan pas lagi di Bandung ya, di Nangor, di Makassar. Jauh orang bilang LDR. Iya, Seberapa saling percayanya Uni sama Doi? percaya sekali Kak. Harus percaya 100%. Yakin. Yakin. Karena alasannya Karena ya buat apa berhubungan kalau tidak ada rasa percaya. Jawaban 2004. Apalagi iya, jawaban tahun 2000. Nggak ada yang lebih apa gitu, yang lebih romance, yang lebih romantis. karena sudah 4 tahun Kak. Jadi harus percaya. Oh, 4 tahun menjarak jauh. 4 enggak, jarak jauhnya itu 2 tahun. Heeh. Hubungannya 4 tahun. Oh, berarti 2 tahun masih sering dekat, Iya. masih sering sama-sama 2 tahun. Ya, sampai 2 tahun, masuk ke 3 tahunnya kan ada apa-apa gimana? Ya, tergantung dianya Kak. Karena saya kan sudah jaga diri, juga sudah jaga hati di sini. Kalau misalnya disuruh pilih sekarang, lebih fokus sama doi, atau lebih fokus ke duta? Kayaknya lebih fokus ke duta. Alasannya? Ini kayak gini. Iya, iya, iya. Tapi kalau bisa diimbangi antara doi dan duta ya. Iya. imbangi. Itu berarti tidak memilih dong, maksudnya Oh. tadi kenapa memilih duta gitu? Berarti meninggalkan doi gitu. Tidak meninggalkan doi. Iya, tidak meninggalkan paling, tapi tidak Cuman lebih fokus. Skala prioritasnya lebih ke duta dulu. Iya, kenapa? sekarang. Bukannya 4 tahun lebih duluan kenal itu doi daripada ini? Kan sekarang masanya saya menjabat di duta kampus, apalagi nanti mau ke nasional. Jadi skala prioritasnya dulu itu ke duta kampus. Bijak sekali. Jawab Facebook. Tapi bukan berarti doinya dicampakkan, bukan. Saya hanya sekedar bertanya nah. Iya. Sekedar bertanya. Maksudnya kalau ada urusan di luar dari Nanti kamera ada ini. urusan lain. Enggak, maksudnya jangan sampai ada apa-apa ke depan. Saya tidak bermaksud. Ini hanya bertanya aja. Hanya bertanya seputar itu. Berarti tadi mau fokus ke duta persiapan, prepare-nya nanti ini.
Nanti di mana Kak rencana ini? Di Jogja insya Allah. Di Jogja. Iya, Oh, enggak bisa dikasih pindah di Bandung. nggak bisa. biar tidak enak. Iya, Oh, tapi masih sering-sering ketemu. 2 kali setahun. Oh, libur Pidi ceritanya. Iya, cuti. Cuti Pi. Cuti. Ketemunya di? Di Bone Kak, kebetulan orang Bone juga. Iyalah, karena sama Iya. SMA atau? Oh. Lah, Bagus. itu juga waktu tes interview kan ada tes apa? Tes apa lah namanya? Tes apa? Iya, tes interview yang kayak ditanya-tanya gitu. Apa namanya yang disuruh memilih itu? Milih apa Kak? Ada yang disuruh memilih. Ada tuh. Misalnya kayak gini, saya suruh memilih, tapi jawab pakai cara duta. Iya. Nah, kayak misalnya, ya jangan misalnya langsung mau bertanya ini. Makassar atau Bandung? Makassar. Mau jawab kayak pakai cara duta. Oh, I know. Ulangi. Sekali udah tahu lagi. Tidak kan? Sudah minta diku dia baru bilang Iya, tadi. iya. Dia kasih ini jadi winner kak. Masa ini cuma? Kalau saya ini wajar dia yang bodoh kak. Nah, ulangi paling nah. Serius kue. Duta ini lagi. Makassar atau Bandung? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jika saya disuruh memilih Makassar atau Bandung, saya akan memilih Makassar. Karena? Karena saya lahir dan besar di Sulawesi Selatan dan sekarang saya tinggal dan kuliah di Makassar. Dasar gelap saya. Bandung yang jauh lebih berseri. Punya banyak cerita dan cinta. Duta wisata atau duta kampus? Duta kampus. Karena? Karena yang sedang saya jalani ini Kak, duta kampus. Bukannya pengalaman dari duta wisata yang memberikan pengalaman pertama gitu? Iya, sebenarnya kan belum tentu yang jadi pengalaman yang dipilih Kak. Oh iya. Iya. Baik. Kalau lebih spesifik lagi doi atau keluarga? Keluarga. Karena cepat betul menjawab. Jawabnya pakai cara duta. Baik, kayak gitu-gitu. Doi atau keluarga? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jika saya disuruh memilih antara doi atau keluarga, saya akan memilih keluarga. Karena keluarga adalah salah satu hal yang paling mensupport saya Kak, dari awal sampai akhir, pokoknya keluarga. Berarti si doi ini ndak berharap jadi keluarga nanti? Berharap dong. Oh, berharap. Tapi kalau disuruh nanti keluarga sama orang tua atau keluarga sama doi? Kalau sudah berkeluarga sama doi Pakai ya. duta, pakai cara Ya, duta. izinkan saya menjawab Kak. Kalau apa tadi Kak? Doi atau keluarga? Apa? Sorry. Kalau berkeluarga sama doi sama keluarga sama orang tua ini. Jadi konteksnya ini sudah berkeluarga. Iya, konteksnya sudah Ya, berkeluarga. harus ikut di doi dong, harus ikut suami karena sudah jadi istri Kak. Pakai cara tadi mulai pakai cara duta menjawab. Izinkan saya menjawab Kak, jika saya disuruh milih keluarga sendiri atau keluarga doi, dengan konteksnya ini sudah menikah Kak, saya akan memilih lebih ikut ke keluarga doi. Oh, berarti tidak membuka pintu hati lagi sama orang lain. Tidak. Tapi kalau si doi yang buka pintu hati sama orang Ya lain, nggak apa-apa. setega itu, maksudnya setaba itu. Tabah, harus tabah. Setidaknya saya sudah Umur lo berapa guys? Umur lo berapa? Gile lu. Atau ini yang pertama dan terakhir? kedua. Oh, berarti ada sebelumnya. Berarti dari kapan kenal pacaran? Satu SMA. Sorry. Satu SMA Kak. Oh, kelas 1 umur Umur 16. Hah? 16. Ini yang pacaran itu traktir semua. Semua suku. 16 tahun. Oh iya. Dipangat deh. Kalau 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 yang pertama itu berapa lama? 11 bulan. Apa lu? Dihafal. Masih nih, kita Ya, si Naim. mantan. Tanggal jadiannya sama mantan? Udah ingat, lupa. Masa. Kalau yang Masih cinta sekarang monyet itu Kak.
Kan ada status pacaran waktu kelas 1 SMA. Toh bagaimana kamu modus-modusnya itu kok dulu caranya ditembak gitu ya, caranya dia mendekat PDKT. Kalau yang pacar sekarang kak, Bukan yang kan pacar pertama. Tahu maksudnya oh yang pertama yang kan baru mulai mau pacaran ini ceritanya. ya begitu kak, karena mantanku itu ketua pramukaku dulu kak waktu SMA. Jadi modus-modusnya itu dari pramuka. Modus-modus anu organisasi. Iya. Yang satu circle di Nasari. Kenapa kau tertarik untuk mau pacaran sama ketua pramukamu? Karena retorika bicaranya itu bagus kak. Masa karena itu sih? Cara bicaranya orang itu menggambarkan dirinya kak, caranya berinteraksi dengan orang lain. Seperti itu, Gitu. Kalau yang sama yang kedua, nggak pernah dicemburu sama yang pertama? Tidak. Nggak jujur. Masa tidak ada? Masa iya. Tidak. Berarti kakak kelas itu yang ketua pramuka? Iya. Oh, yang ini yang sama sekarang sama seangkatan Ji. Iya, seangkatan. Tidak ada Ji rasa cemburu gitu. Atau anak pramuka juga si doi ini dulu? Yang Enggak. sekarang dulu anak paski. Anak paskibra begitu. Oh. Berarti iya, jelas Ji dari paskibra duta wisata ke apa? Ke ke IPDN di ke IPDN. Berarti jalan-jalan kalau apa keluar dari IPDN biasa jadi apa? Jadi lurah kayak Lurah, gitu ya? camat. Oh. Bupati itu. Tahu bupati. Amin. Jadi tadi jadi tidak ada harapan ke depan tentang hubungan sekarang ini. Harapan kak. Soal hubungan dulu. Harapannya ya. Kan jauh ini ceritanya, masih belum ada terbayang masih umur sekarang berapa? 21. 21. Berarti doi juga 21. 22. Oh, 22. Oh, telat ke sekolah mungkin. Tinggal kelas. Atau pernah tinggal kelas? Tidak kak. Enggak. Tidak. Memang beda tahun. Iya, dia tahun 2000. Oh, ini tapi bilang seangkatan. Iya, seangkatan. Harapannya ke depan setelah mungkin dia lepas dari BDN atau terkait tentang hubungannya, cara supaya bisa saling percaya, dijaga gitu. Kan 4 tahun. Kan nggak gampang orang jaga hubungan 4 tahun. Mulai nih kak. Iya, mulai ini. Kenapa kayak berpikir gitu? Banyak sekali pikirannya gitu. Ya harapanku itu kak, semoga hubunganku sama dia itu langgeng sampai tahap-tahap berikutnya, Apa tahap berikutnya? sampai pernikahan. Sampai kakek nenek gitu. Bagaikan apa? Iya. Bagaikan asam dan garam begitu. Kayak lagunya Tulus. Ya, saling percaya pokoknya. Kalau Jaga. misalnya ada apa-apa ke depan. Apa-apa bagaimana kak? Iya, kalau misalnya kayak ada sesuatu yang harus bisa gitu. Ya kalau Yang aku bilang, "Mami bagaimana lagi?" Misalnya harap apa langkahnya gitu ya. Jangan sampai dia bilang. Tidak, jangan sampai. Jangan sampai dia bilang. Ya mami dia apa? Mami dia apa? Kasih jawaban yang ya supaya saya ini adalah duta kampus yang punya pikiran panjang ke depan kayak gitu-gitu kan misalnya. ya tahu kan ini 4 tahun pacaran, pasti sudah lewati yang masa-masa marah-marah, yang saling gitu kak, pasti sudah banyak permasalahan yang dilewati kak. Jadi kalau misalnya ada nanti permasalahan ke depannya yang bisa buat kita sampai putus atau sudah tidak komunikasi sama sekali, kalau itu yang terbaik untuk saya dan untuk dia juga, pasti saya bisa lebih terima kak. Kayak tabah sekali nih. Karena
Kalau misalnya ini tuh kak, cinta ki sama orang pasti akan lebih bahagia ki lihat tidak tersiksa meskipun itu tersiksa sama kita. Terlalu terlalu TikTok, terlalu Instagram ke bahasamu gitu ya. Instagram 4 tahun ini bukan waktu yang sebentar. Kak, udah visioner. ada orang yang pacaran itu karena obsesi. Obsesi, oh harus miliki ini, harus sama-sama terus. Padahal di dalamnya itu toksik kak sebenarnya. Jadi kalau misalnya sudah toksik dan sudah tidak bisa antara saya dan dia kak, pasti harus Bisa. pisah. Ini ndak ada Ji. Tidak ada. Berarti selama 4 tahun itu sehat terus Ji. Dan 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar gitu ya. Tadi bilang lewatin nih proses marah-marahnya, lewatin nih proses sama-samanya pergi mungkin landing di pantai kah, iya tahu sebagai sama-sama duta wisata. Banyak minim selama 4 tahun. Sejauh mana proses perkenalannya sama keluarga? Ada yang dikasih baku kenal-kenal gitu ya? Iya. Ditahu nih sama keluarga. Kebetulan saya sama keluarganya doi itu sudah akrab sekali. Mamaku juga sama doi sudah akrab. Keluargaku juga. Anak sama sekali 32 tahun sama orang ini. Oke. Terakhir apa kata kunci? Biasanya tuh narasumber itu memberikan satu kata kunci. Apa kata kunci dari Uni? Optimis kak. Karena Ya sesuai dengan pembahasan tadi ya yang saya bahas, saya bisa jadi winner meskipun pada akhirnya tidak jadi winner kak RU3, tapi saya bisa ikhlas kak, terima. seikhlas itu. Ikhlas, harus Ikhlas, sangat ikhlas. Nah, atau mungkin harapannya ke depan tentang duta kampus atau sebagai mantan duta wisata ke depan kepada mahasiswa ataukah kepada halayak, karena kan kemarin ada beberapa komentar yang sedikit sedikit unik menurut saya, karena dia bilang, mungkin pernah saya tanya ke beberapa teman-teman duta kampus sebelumnya toh, ke Marinus juga ada beberapa komentar itu di YouTube bilang, apakah tupoksinya sebenarnya itu duta kampus? Terus ada yang bilang, pernah jika turun ke jalan gitu. Iya. Harapannya sama itu dan pandangannya tentang komentar itu. Baik kak, jadi tanggapan saya, karena saya sempat baca juga itu apa tupoksinya sebenarnya duta kampus di Sulawesi Selatan. Oke. Ya karena memang kak orang belum terlalu notice karena ini duta kampus baru berjalan 3 tahun kak, pemilihan ajangnya dari 2020 sampai 2022. Ya. Jadi orang mungkin belum terlalu mengenal kak. Jadi di sini kita bisa membuat beberapa program kak, yang maksudnya turun ke jalan kan. Sebelum masuk interview tadi kak, kita sudah menyiapkan advokasi kak, advokasi dari masing-masing peserta. Jadi di situ advokasi nanti yang akan kita jalankan setahun menjabat kak, yang dimana advokasi itu termasuk ke dalam pengabdian kepada masyarakat kak. Oh, nanti advokasinya tentang apa? Saya kak, kalau saya kekerasan seksual kak, kalau saya Oh, ya, iya. iya. Oh, lebih spesifik ke situ nanti ya? Kekerasan seksual yang di kampus kak. Soalnya itu tadi bagus dibahas. Lanjut lagi. Lanjutin lagi dulu, enggak apa-apa Ji. Lanjutin dulu Kak tentang itu. Iya kan marak-maraknya ini isu tentang apa? Itu Ya, kekerasan. kekerasan. Pandanganmu tentang itu sekarang kayak gimana? Karena semakin banyak terjadi, kemudian padahal jejak digital ini kan semakin berkembang juga. Iya. Hmm. Tanggapan saya kak, apalagi itu yang sempat viral kak, Oke. kebetulan dari kampus saya kak. Oke, Jadi tanggapan saya sebenarnya sangat merugikan kak di pihak kampus. Karena mengapa di situ pendaftaran mandiri untuk di kampus saya kak berkurang, apalagi di jurusan pendidikan teknik elektro kak. Oh, sangat Iya, berpengaruh sekali berarti. Sangat berpengaruh kak. Jadi sudah cukup bagus langkah dari rektor kak yang mengadakan sidang kode etik dosen, yang dimana memberhentikan kak. Jadi memberikan sanksi yang dapat membuat jera kak kepada pelaku. Karena untuk mereduksi adanya kekerasan seksual di kampus itu kira-kira seperti apa?
Gimana Kak? untuk meredam supaya tidak terjadi atau tidak terulang lagi kembali masalah-masalah seperti itu? Iya, jadi itu tadi yang advokasi saya Kak, yang tentang kekerasan seksual Kak. Jadi mungkin saya bisa implementasikan nanti terlebih dahulu ke kampus saya Kak, karena kebetulan itu kampus saya yang lagi viral. Jadi saya implementasikan dulu, koordinasikan sama Komnas Anak atau perempuan Kak yang melindungi lembaga-lembaga Kak. Jadi nanti di situ kita akan bekerja sama Kak, di mana kan kalau kita perempuan pasti lebih susah untuk speak up Kak, apalagi speak up ke banyak orang mengenai kekerasan seksual, apalagi kita korban. Kalau misalnya saya korban, pasti saya agak ragu untuk speak up Kak. Jadi nanti di sini kita mewadahi, kita menjaga privasi agar korban yang mengalami kekerasan tersebut Kak bisa lebih meluapkan Kak, atau lebih terbuka terhadap masalah yang dihadapi Kak. Oh, dengan adanya kegiatan vokasi itu nanti. Iya, tapi kan kalau misalnya kita bicara tentang kekerasan seksual apalagi kalau di kampus, kan hubungannya kayak gitu tadi, perempuan itu nggak bisa speak up, gitu, apalagi dia sebagai korban, karena apalagi kalau budayanya kita ini kayak kalau ada perempuan yang ini kayak kasihan sekali dan bisa rusak psikologinya. Iya, betul-betul rusak Kak. Sampai ada keluarga dari korban Kak yang mentalnya juga rusak Kak, karena dia berharap anaknya itu dimasukkan ke kampus ini dengan tujuan yang baik Kak, padahal yang didapat di kampus itu seperti itu Kak. Jadi mungkin selain korban, orang tua korban juga psikologisnya terganggu Kak. Oke. Jadi semoga nanti sukses di duta kampusnya, masuk di nasionalnya, kemudian advokasinya juga ini berjalan lancar nanti. Jadi tadi kata kuncinya dari Uni itu optimis. Jadi mungkin juga dari duta wisatanya mungkin dia optimis untuk bisa lolos, dari duta kampusnya nanti dia jadi saking optimisnya dia memprediksikan dirinya sebagai winner. Tapi mau di apa? Apa mau dikata, ada tadi istilahnya keajaiban panggung itu nggak bisa dipungkiri Kak. Nggak bisa dipungkiri ya. Mau terima dengan ikhlas sebagai RU 3. RU 3 alhamdulillah. Iya, kan pergi juga nanti di nasional toh. Semoga dia di nasional nanti sukses. Amin. Advokasinya juga nanti berjalan lancar. Terus seluruh kegiatan-kegiatannya juga aktivitasnya di selama mahasiswa ini, proses perkuliahannya juga bisa berjalan lancar. Mungkin seperti itu nih ya. Ini agak terganggu kayak ada sesuatu gitu ya. Mungkin situ saja. Kalau podcast Kak harus yang host saja bertanya atau bisa narasumbernya tidak bertanya? Kan ada tadi durasi sudah 40 menit. Oh. Ya, durasi. Padahal banyak durasi pertanyaan di saudara. Apa? Nggak, durasi 40 menit nih. Mungkin seperti itu saja, jadi seputar tentang Uni. Nanti pilih lagi kalau misalnya Uni dipanggil lagi, mudah-mudahan sukses nanti di tidak nanti ada lagi waktu. Kalau misalnya jadi winner di nasional atau kapan? Winner di nasional atau jalan advokasinya nanti itu bisa dipromosikan juga lewat kata kunci. Cuman seperti itu cerita Uni atau cerita sama Uni. Video kali ini, thank you. Jangan lupa tonton terus video kata kunci official, terus dukung dengan cara subscribe, like, comment, and share. Thank you. Makasih nih. Makasih Kak.